Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tia Fitria Maulida. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan membahas tentang part of speech. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Introduction to Linguistics dengan dosen pengampu Miss Iswandini Agustin. Sebelum kita ke materinya, kita harus tahu apa itu part of speech. Part of speech adalah bagian-bagian dasar dari kalimat dalam bahasa Inggris atau beberapa cara untuk mengklasifikasikan kata. Part of speech ini ada 8, yaitu yang pertama ada noun atau kata benda. Yang kedua ada proper noun atau kata ganti. Yang ketiga ada adjective atau kata sifat. Yang keempat ada verb atau kata kerja. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Yang keenam ada preposition atau kata depan. Yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung. Yang kedelapan ada interjection atau kata seru. Yang akan kita bahas kali ini ada 4. Ada noun, pronoun, adjective, dan verb. Yang pertama kita bahas adalah noun. Noun adalah kata benda. Dia biasanya nama orang, tempat, bendanya ini, terus kualitas, gagasan, atau kondisi. Mereka dapat digunakan sebagai subjek kalimat, objek kata kerja, atau objek kata depan. For example, is a book, your school, Bekasi, dan lain-lain. Nouns juga dibagi menjadi beberapa bagian. Dia mempunyai subtypes. Yang pertama adalah common nouns atau kata benda yang umum. Biasanya kata benda ini di depannya tidak menggunakan huruf kapital. Dia juga ada person, place, animal, and thing. Person like girl, boy, teacher, doctor, dan lain-lain. Yang kedua ada place. Place like school, kitchen, home, library, dan lain-lain. Yang ketiga ada animal. Animal like dog, bird, elephant, dolphin, dan lain-lain. Yang keempat tentu saja bendanya ini, thing. For example, book, your chair, your table, dan lain-lain. Yang kedua ada proper nouns atau kata benda yang tepat. Nah, biasanya ini kata bendanya diawali huruf kapital. Dia mempunyai nama. Misalkan person like Tia. Tia itu termasuknya ke dalam proper nouns. Or Brian, or Putri, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam proper nouns. Terus yang kedua ada place. Place, contohnya Indonesia, Malaysia, Bekasi. Pokoknya segala person plus animal or thing, dan dia itu mempunyai nama spesial ya. Yang ketiga adalah concrete nouns. Adalah kata benda yang merujuk pada objek yang dapat kita rasakan dengan panca indera. Misalnya dia itu bisa dilihat, bisa disentuh, mempunyai aroma, dapat dirasakan, dan juga dapat didengar. For example, misalnya ada a mountain. A mountain can be seen. Gunung itu bisa dilihat. Terus yang contoh kedua ada incense sticks.
Dia bisa dirasakan aromanya, kita bisa mencium aromanya. A gitar bisa didengar, gitar bisa kita dengar. Yang keempat, water bisa kita sentuh. Yang keempat ada abstract nouns. Abstract nouns ini kebalikan dari concrete nouns. Dia hanya bisa difikirkan atau dirasakan. Dia tidak bisa dilihat ataupun disentuh. Contohnya, happiness kita dapat merasakannya. Or idea kita dapat memikirkannya, tapi kita tidak bisa menyentuh ataupun melihat. Abstract noun mengacu pada kualitas, tindakan, dan keadaan. Contohnya, kindness ini adalah kualitas. Kebaikan adalah kualitas. Yang kedua adalah laughter atau tawa ini adalah aksi. Is an action. Yang ketiga, beauty is a state of being. Jadi, abstract noun adalah kata yang menyebutkan ide, perasaan, kualitas, dan konsep. Banyak kata benda abstrak dibentuk dengan menambahkan suffix. For example, happy plus noun. Happy plus ness sama dengan happiness, kebahagiaan. For example, yang kedua ada sad plus ness. Jadi sadness, kesedihan. Beberapa kata benda abstrak diakhiri dengan y, ty, or ity. For example, joy, honesty, reality. Beberapa kata benda abstrak juga diakhiri dengan ion, tion, or ation. For example, discussion, creation, admiration. Selanjutnya ada countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Dia bisa ditambahkan nomor dan dia juga mempunyai dua bagian, yaitu singular dan plural. Singular atau tunggal, dia mempunyai dua bentuk. Bentuk yang pertama, a or an plus noun. For example, a bag, an apple. Bentuk yang kedua, one plus noun. For example, one book. Bagian yang kedua, plural atau jamak. Dia lebih dari satu. Dia mempunyai satu bentuk, yaitu noun plus s or es. For example, apples, two apples, dan lain-lain. Selanjutnya ada uncountable noun or mass noun. Dia adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, mengacu pada zat yang jumlahnya tidak dapat dibedakan dan tidak bisa dijamak. Dia tidak mempunyai bentuk plural. Contohnya, salt, money, sugar, furniture. Kata bendanya ini dia mempunyai beberapa klasifikasi atau bisa dikategorikan lagi. Selanjutnya adalah collective nouns. Adalah kata benda yang digunakan untuk menamai sekelompok orang, hewan, ataupun benda. Contohnya set, flock, bell, theme, class, dan lain-lain. Collective nouns berbentuk tunggal, meskipun ia menyebutkan apapun yang terdiri lebih dari satu. For example, a set of
tools, a bale of cotton, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pronoun atau kata ganti. Kata ganti ini untuk orang, hewan, atau benda. For example, I, you, we, they, she, he, it. He and she and we digunakan untuk kata ganti orang. Misalnya, he is my father. She is my mother. It digunakan untuk menggantikan hewan atau benda. Contohnya, it is my pet. I, you, he, she digunakan untuk satu orang. It digunakan untuk satu hewan atau satu benda. We digunakan untuk orang yang lebih dari satu. They digunakan untuk orang, hewan, atau benda yang lebih dari satu. For example, they are my grandparents. We all love Ricky. Ricky and I are friends. Pronoun juga memiliki beberapa kategori atau subtypes. Yang pertama ada indefinite. Kata ganti tidak pasti, tidak merujuk ke seseorang, tempat, atau benda tertentu. Ada sekelompok kata ganti yang tidak pasti yang dibentuk dengan kata pembilang, quantifier, distributif, dan diawali dengan kata any, some, every, dan lain-lain. For example, anyone, everyone, someone, dan lain-lain. Bagian yang kedua yaitu refleksif atau kata ganti objek yang merujuk kembali ke subjek. For example, myself, yourself, himself, dan lain-lain. Yang ketiga ada intensif. Digunakan untuk penekanan dan memiliki bentuk yang sama dengan refleksif kata ganti. Contohnya, I myself feel that everyone deserves a second chance. Yang keempat ada personal. Mengacu pada orang atau benda tertentu. For example, I, you, we, they, she, he, it, dan lain-lain. Yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Yang kelima ada demonstratif atau menunjukkan dari sekelompok item. Misalnya that, this, that, those. Yang keenam ada interrogatif. Digunakan untuk memberikan pertanyaan. For example, who, whom, which, what, dan lain-lain. Yang ketujuh ada relatif atau kata benda yang menautkan satu frasa atau klausa ke frasa atau klausa lain. Contohnya who, whom, whoever, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke adjektif atau kata sifat. Kelas kata yang mengubah kata ganti atau kata benda biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya lebih jelas atau spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, urutan, kecukupan, kualitas, maupun penekanan satu kata. Dia juga memiliki beberapa subtypes. Yang pertama, deskriptif. Kata sifat
yang mendeskripsikan detail dari suatu kata benda. Contohnya, good, happy, wonderful, dan lain-lain. Subtypes yang kedua yaitu article. Digunakan sebagai elemen untuk menunjuk atau merujuk pada noun itu sendiri. For example, an advertisement, a book. Selanjutnya adalah verb atau kata kerja. Kata kerja merupakan tindakan, kejadian, kondisi, atau keadaan. Dalam bahasa Inggris, mereka dapat diubah menjadi tenses, person, number, suara, dan aspek. Contohnya, run, swim, lalu read, dan lain-lain. Verb juga mempunyai beberapa subtypes atau bagian. Yang pertama adalah transitive verb. Dia adalah kata kerja yang memerlukan objek. For example, the shelf holds the books. The shelf is subject. Holds is transitive verb. The books is object. Yang kedua adalah intransitive verb yang menunjukkan tindakan lengkap dalam kalimat dan tidak memerlukan objek langsung. For example, my sisters cries loudly. Yang ketiga, distransitive verb. Kata kerja yang membutuhkan dari satu objek, yaitu objek langsung atau tidak langsung. For example, I give some money to him. Money ini berarti objek langsungnya. Him-nya ini objek tidak langsung. Yang keempat ada linking verb. Linking verb tidak dapat membentuk pernyataan lengkap dengan sendirinya dan tidak mengambil objek langsung. For example, my mother is an artist. Yang kelima adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu be and have digunakan untuk membentuk berbagai macam tenses. For example, James is working very hard. Untuk mengekspresikan suasana hati atau sikap tertentu, for example, may, can, should, and must, dan lain-lain. Yang terakhir adalah phrasal verb. Adalah kata kerja majemuk, kata kerja dasar digabungkan dengan partikel, kata depan atau keduanya. For example, he stood by his statement. Atau prepositional phrase verb. Example yang kedua, she brought that up again. Particle phrase verb up is the particle. Segitu aja video yang mungkin dapat dia sampaikan tentang part of speech. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang lagi nonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya. And see you the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.